Dialog Publik Cipayung Plus dan BEMS Kabupaten Kerinci Sungai Penuh di Andalas Radio 99,0 Kerinci dihadiri Peri Satria sebagai anggota DPRD Sungai Penuh dan Bukari Mualim selaku pengamat politik Kerinci Sungai Penuh melanjutkan tuntutan aksi Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Tidak ada tampak apa yang telah diberikan untuk masyarakat. Dan ketika Bapak Adi Rosa sebagai Kapolri Bupati Kerinci tidak sanggup untuk mengurus Kerinci ini, kami dari para mahasiswa izinkan kami menjadi bupati satu hari saja. Kawan kalian, hari ini kita buktikan, kita kembali turun ke jalan untuk membuktikan bahwa gerakan mahasiswa masih bersama rakyat, bukan bersama dewan pengkhianat rakyat. Andalas TV Kerinci menyajikan beragam informasi secara akurat, aktual, dan berimbang. Untuk pembahasan masalah itu yang saya bahas kemarin, menurut saya pribadi itu saling berkaitan, ya Bang ya. Karena pertama, dari kita lihat pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota itu kita memerlukan dana yang sangat banyak sehingga Indonesia itu memakai hutang luar negeri kan. Nah, dengan adanya hutang luar negeri, bagaimana pemerintah ini untuk membayarnya? Makanya pemerintah menaikkan PPN dan PPh tadi. Nah, dengan naiknya PPN, naik juga harga BBM dan harga bahan pokok pun juga ikut naik kan, naik. Lalu saat bahan pokok naik, dan juga itu sangat berpengaruh sama masyarakat, apalagi masyarakat kecil, dimana banyak yang bilang kalau misalnya untuk PPN ini kebanyakan cuma masyarakat kelas atas saja yang bakal kena dampaknya. Padahal walaupun itu cuma 1%, dampak untuk masyarakat kecil itu juga bakal berdampak banget. Lalu juga untuk masalah kenaikan PPN ini, semakin meningkatnya PPN itu mencapai tahap maksimal itu 15%. Kalau mencapai tahap itu, maka Indonesia akan mengalami yang namanya deflasi, yaitu pengurangan pengedaran juga uang di masyarakat. Dimana dengan adanya deflasi nanti, itu bakal membuat Indonesia itu terjadinya perubahan pendapatan agregat. Makanya menurut saya untuk kenaikan PPN ini sangat tidak bisa dilaksanakan pada saat pandemi ini. Karena sangat banyak orang masyarakat yang sekarang terkikis karena pandemi. Dan juga untuk masalah isu yang 3 periode dan juga penundaan pemilu, katanya isu itu untuk menutupi masalah tentang kenaikan minyak dan kenaikan BBM. Padahal di balik itu ada isu yang lebih besar lagi seperti proyek strategis dan juga proyek pemindahan ibu kota, yang menurut saya dua itu yang seharusnya lebih disorot oleh mahasiswa gitu. Mengecam oknum aparat kepolisian yang represif terhadap mahasiswa ketika aksi demonstrasi di Provinsi Jambi, dan videonya pun sudah tersebar, di mana polisi aparat kepolisian menendang, memukuli para mahasiswa. Kami di sini mahasiswa, penyambung lidah masyarakat. Kami bergerak atas kebaikan, atas kebenaran. Kita di sini demokrasi. Kesalahan mahasiswa apa? Oke, terjadinya kerusuhan, terjadinya kericuhan. Bukankah itu tugas kepolisian untuk mengamankan? Bukan malah memukuli. Dan juga di saat orasi saya juga menyampaikan, ya mohon maaf, ketika kasar bahasa saya di sana, kami bukanlah anjing-anjing kampung yang kalian anggap kami sebagai musuh kalian. Yang kalian anggap kami hanya mengacau di sana, bukan. Kami masyarakat, kami rakyat. Malah kedudukan kami lebih tinggi daripada kalian. Sedangkan gaji kalian pun dari titik kami. Mungkin itu bahasa kasarnya. Dan juga tuntutan kami ketika tidak dilanjuti untuk masalah oknum kepolisian tersebut, ya mohon maaf, kami akan melaksanakan aksi demonstrasi di Polres Kerinci. Nomor 7, yaitu kami dari para mahasiswa menuntut untuk Pak Hadi Rojal turun dari jabatannya. Ya, karena apa? Mungkin agak
lain sedikit, itu mungkin isu kedaerahan di Kabupaten sana juga, ya. Dikarenakan selama beberapa periode tidak ada yang diberikan Bupati Kerinci untuk masyarakatnya, tidak ada nampak yang lebih yang diberikan Bupati pada masyarakat Kerinci. Kalau memang ada, silakan beri contoh apa yang diberikan. Oke, pembangunan, mana pembangunan yang mana? Kemakmuran masyarakat, kemakmuran yang mana? Silakan diperlihatkan. Dan salah satu kesalahan dari Bapak Aderoda itu sendiri sebagai Bupati Kerinci itu berani mengangkangi Kemendagri. Istilahnya itu telah melawan pemerintahan. Kabupaten Kerinci telah tercoreng di mata pusat sebagai pihak yang melawan Kemendagri. Oke, selaku Bupati Bapak Aderoda di sini dari Kabupaten Kerinci ini beliau nomor 1. Oke. Tapi sifat arogan beliau lah yang ditampilkan beliau tersebut. Sifat arogannya. Oke, sebagai bupati memang merangkul semua rakyat di Kabupaten Kerinci. Tetapi kita punya pemerintahan yang tertinggi loh. Kita punya undang-undang, kita punya hukum. Ya. Dan di nomor 9, yaitu mendesak DPRD Jambi melalui DPRD Kota Sungai Penuh dan DPRD Kabupaten Kerinci untuk membatalkan 5 proyek multi-years, ya, yang telah disahkan. Itu kami tuntut untuk dibatalkan. Ya, kenapa? Proyek multi-years itu mempunyai dana 1,2 triliun kalau tidak salah. Dan di sana akan dijadikan pembangunan, di sana akan dibikin jalan-jalan, bahkan gedung-gedung. 1,2 triliun. Ya, bisa kita pikirkan, malahan melihatnya tidak pernah dari para mahasiswa ataupun masyarakat. Ataukah tidak ada salahnya 1,2 triliun itu untuk kemakmuran masyarakat, untuk ekonomi masyarakat saat ini yang sedang anjlok sekali. Tapi kenapa malah pembangunan yang diprioritaskan, bukan masyarakatnya, sedangkan SDM kita yang harus dipenuhi sekarang. Nah, mungkin itu untuk petisi kami. Dan di aksi kemarin 11 April 2022 itu sudah ditandatangani ya dari Pak DPRD Kabupaten Kerinci dan juga DPRD Kota Sungai Penuh. Tapi tindak lanjutnya belum gitu. Apakah sudah sampai ke atas atau belum, itu kami belum tahu. Tetapi kami dari para mahasiswa sampai hari ini kami tetap mengkawal. Ketika kami diam, maka kami lari dari sumpah mahasiswa tersebut. Ketika kita satu bahasa, itu bahasa tanpa kebohongan. Ketika satu bangsa yang gendong akan keadilan. Dan ketika kita satu tanah air, itu tanah air tanpa penindasan di sini. Ya. Ya, mungkin itu saja dari saya selaku jenderal lapangan untuk aksi 11 Maret 2022, 11 April 2022. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman yang lain. Ya, saya tutup dengan bilang bisa dilihat fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, poin yang disampaikan oleh Jenderal Lapangan Yupi tadi. Saya bergeser ke Bang Ferry Satria, mewakili 2 nama legislatif ini, kota dan kabupaten. Apa poin yang tadi disampaikan oleh rekan dari mahasiswa dari Bang Yupi selaku Jenderal Lapangan, mungkin bisa langsung ditanggapi nih, Bang Ferry, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mengenai tuntutan dari aksi mahasiswa yang 11 April kemarin yang sudah dituangkan dalam petisi ya, yang isinya 9 itu tadi kami sudah menerima kemarin ketika aksi, dan insyaallah akan segera kami tidak lanjuti. Jadi dari keseluruhan poin tersebut ya, kami dari DPRD khususnya Kota Sungai Penuh maupun nanti juga Kabupaten Kerinci gitu, itu sangat mendukung sekali, karena memang sebenarnya bukan hanya itu saja gitu.
jauh sebelum ini kita sudah bicara tentang Omnibus Law ya. Ya. Dan jauh sebelum ini juga kita sudah ada perubahan aturan tentang pajak ya. Pajak ini bukan hanya PPN tapi PPH ya. PPH yang lebih mengena kepada UKM, masyarakat kecil pun itu pun sudah dinaikkan ya. Jadi kalau dulu ranknya ada istilahnya ada ranknya itu untuk PPH itu untuk kelas mikro ya, itu 0 sampai sekian gitu. Terus kelas kecil sekian sampai sekian gitu. Ini sekarang ini sudah diglobalisasi gitu. Jadi intinya sekarang baik mau kelas kecil maupun menengah itu sudah diglobalkan. Jadi bisa meratakan ya? Pukul rata semuanya. 1% atau 1,5% ya. Jadi banyak hal sebenarnya, banyak hal yang juga kami pun sebenarnya baik kami di DPRD Kota Sungai Penuh maupun DPR RI itu juga berjuang. Ya. Cuma permasalahan yang secara nasional saat ini bahwa di DPR ini ada yang disebut dengan kolektif kolegial. Artinya ketika kami bersuara mengatakan tidak, gitu, belum tentu sebagian lain mengatakan tidak. Tapi dengan aksi mahasiswa ini, insya Allah ya, insya Allah ini akan menyatukan suara mereka. Artinya gini Bang Ferry, di DPR itu sendiri masih ada suara-suara sumbang, begitu ya? Betul. Lanjut Bang. Nah, jadi dengan aksi ini, inilah yang memaksa, ya bukan memaksa ya, tapi menyadarkan mereka lah, ya, menyadarkan mereka bahwa ya selama ini ada yang salah, ada yang salah dan kurang diperjuangkan. Gitu. Kalau di DPR RI ya boleh dibilang hampir mayoritas ya pemerintah atau rezim saat ini mengatakan ya semua gitu. Hanya ada beberapa fraksi. Nanti saya sebut fraksinya, nanti saya dibilang lagi promosi pula ya. Jadi memang yang menjadi di luar pemerintahan saat ini ya, yang menjadi oposisi yang secara konsisten ya alhamdulillah adalah dari PKS gitu. Dan ini itu yang saya sebut tadi bentuknya adalah kolektif kolegial. Ketika kami mengatakan tidak dan sebagian besar mengatakan tidak masalah, ya undang-undang itu akan tetap dibahas, undang-undang itu akan tetap berjalan. Gitu. Jadi itu juga mungkin yang kami ingin sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Ya. Kalau kami di daerah ini juga kami sangat-sangat menentang apa yang sudah terjadi, karena di depan mata kami beberapa kali mengadvokasi permasalahan antrian minyak ya. Di sini kuota tentang kuota minyak untuk UKM gitu. Itu juga sudah kami perjuangkan berkali-kali. Cuman permasalahannya adalah dari BP Migas ya. Dari pusatnya itu sendiri yang membuat aturan yang kurang berpihak pada masyarakat gitu. Sehingga mungkin jalan solusinya gitu kan. Kami sudah juga berembuk dari DPR dan pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mendatangi BP Migas dan untuk mengatur aturannya supaya lebih jelas lagi dan juga kalau bisa menambah kuotanya. Karena yang sekarang kita lihat adalah dengan Pertalite ini, mohon maaf tadi kalau dikatakan naik, sebenarnya nggak naik, turun malahan ya. Dari 7.850 jadi 7.600. Tapi poinnya bukan itu gitu. Poinnya adalah dari 7.600 ini juga tanpa ada pengaturan. Untuk siapa sih Pertalite ini? Gitu kan. Apakah untuk mobil-mobil mewah yang ikut antri di situ, atau untuk masyarakat kecil? Nah, ini tidak diiringi dengan regulasinya. Nah, itu yang pertama. Juga untuk kita lihat solar ya. Solar saat ini, ya solar memang tidak naik, masih sekitar 5.000 sekian. Tapi regulasinya mengatur. Gitu. Sehingga dia langka. Iya. Kenapa kok bisa langka tuh, Bang Ferry? Ya sehingga langka kita lihat sendiri. Apakah ada yang melakukan penimbunan atau seperti apa? Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Cuma yang kita lihat sekarang antriannya kan jelas gitu. Antriannya ini siapa yang mengantri gitu kan. Dan untuk kebutuhan apa? Ini bukan untuk kebutuhan pokok masyarakat, tapi yang mengangkut. Ya, bisa kita ini kan sendiri ya. Kita lihat sendiri. Jadi regulasinya ini seperti apa? Solar ini untuk siapa? Untuk masyarakat kecil, tapi bagaimana regulasinya? Gitu loh. Nah ini yang tidak ada dari pemerintah.
Dan juga masalah minyak goreng. Masalah minyak goreng tadi sudah jauh melampaui harga HET-nya. Ya. Padahal kita kaya dengan sawit. Ya. Negara kita ini nomor 1 di dunia penghasil sawit. Tapi pada kenyataannya kok bisa seperti ini? Ya kenapa? Karena pemerintah yang kita lihat saat ini berpihak kepada oligarki itu sendiri. Gitu. Mereka membiarkan, gitu, membiarkan ketika menggunakan harga HET barang langka. Tapi ketika harga HET itu dihilangkan, ya sekarang dengan harga 25.000 per liter, gitu kan, barang banyak, gitu. Barang banyak. Tapi ya apa daya kita masyarakat ya ketika menghadapi kebijakan yang seperti itu. Gitu. Dan pemerintah mengatakan, oh untuk masyarakat miskin akan diberikan subsidi, ya. Ada 300.000 per bulan untuk minyak goreng. Ya artinya pemerintah sudah membenarkan, gitu ya, membenarkan kondisi saat ini. Gitu. Karena dengan kondisi seperti ini yang kami khawatirkan itu bukan hanya masalah harga BBM yang naik, harga minyak goreng yang naik, gitu. Tapi inflasi yang akan besar, yang akan semakin menekan kehidupan masyarakat. Gitu. Boleh dibilang 10 tahun terakhir ini sudah sampai kurang lebih 50% inflasi, ya. 50%. Artinya kalau kita punya uang 100 juta 10 tahun yang lalu, nilainya, kita bicara nilainya, ya sekarang kurang lebih sekitar 50 juta. Nah, dengan kondisi hari ini, ini akan terus meningkatkan inflasi di Indonesia dan kota Sungai Penuh tentunya. Nah, ini yang akan membuat masyarakat akan semakin bergulat dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Saya selaku anggota DPRD merasa bahwa apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini adalah memang seharusnya seperti itu, gitu, Pak. Sudah semestinya itu dilakukan untuk mengawal demokrasi, ini. Dan saya sendiri bahkan selalu mengatakan, kadang saya berpikir bahwa saya iri, gitu. Saya nggak ingin duduk di pihak ini. Saya ingin berdiri bersama mereka, gitu. Karena yang mereka perjuangkan betul adanya, gitu. Ini adalah kesulitan masyarakat pada hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan tentunya kami dari DPRD Kota Sungai Penuh khususnya dan pemerintah Kota Sungai Penuh tentunya juga akan berjuang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, khususnya menghadapi kondisi yang saat ini ada ini, ya akan menimbulkan inflasi yang cukup tinggi. Nah, bagaimana solusinya? Nah, insya Allah itu yang akan kami carikan solusinya dan kita berlakukan untuk di Kota Sungai Penuh maupun Kerinci tentunya. Baik, terima kasih. Itu tadi apa yang secara tidak langsung sudah dijawab oleh legislatif, ya, Bang Ferry Satria. Langsung ditanggapi poin-poin yang disampaikan oleh Jenderal Lapangan Bang Yupi. Saya ke Bang Bukhari Mualim. Nah, Bang Bukhari Mualim mencermati dari apa yang disampaikan baik dari Jenderal Lapangan Bang Yupi maupun Bang Ferry Satria. Mungkin Bang Bukhari bisa memberikan jalan tengah terhadap realita, situasi dan kondisi yang terjadi di Republik saat ini. Silakan. Ketika segala sesuatu tidak lagi didengar, ya, kemudian pemerintah, ya, wakil rakyat itu tidak lagi sensitif dengan kebutuhan masyarakat, tindak-tindakan masyarakat, tentu ini akan meletup, ya. Atau penutupan kecil ini tentu kita harapkan ini segera meredah.
Andalas TV Kerinci menyajikan beragam informasi secara akurat, aktual, dan berimbang.